Dr. Togar Situmorang bersama timnya dari Kantor Hukum Togar Situmorang kembali mengunjungi Polrestabes Bandung, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Sesuai motonya yang cepat, tim pun menuju Bandung dengan menggunakan kereta cepat Wus dari Stasiun Halim. Adapun kedatangan tim Dr. Togar Situmorang ke Bandung guna mendampingi BAP tambahan terkait kasus kliennya yakni selebgram Angel. Seperti apakah kegiatan dari tim Dr. Togar Situmorang ini ke Polrestabes Bandung? Dr. Togar Situmorang kuasa hukum Angel minta Polrestabes Bandung agar cepat tanggap dan tidak ada kata damai. Ini alasannya. Kami dari timnya Bapak Dr. Togar Situmorang, kami khusus datang hari ini di hari Rabu di tanggal 4 September 2024 itu koordinasi dengan pihak penyidik, di mana kita mohon agar segera penyidik itu melaksanakan tugasnya melakukan satu gelar perkara agar kasus ini bisa ada satu kepastian. Namun tadi karena ada beberapa lagi yang memang melihat peristiwa dan kejadian tersebut, itu sekitar berapa orang? 4 atau 5 orang. Ada 4 dan 5 orang itu akan dipanggil per tanggal 11 September. Itu kami tunggu nanti sampai tanggal 11. Nah, mudah-mudahan setelah itu para penyidik di pihak Polresta di Polresta Bandung itu bisa segera melakukan gelar perkara. Nah, yang kami dengar, makanya kami sampaikan tadi dengan pihak penyidik bahwa terlapor ya diduga itu sangat-sangat besar kepala, sangat-sangat menyepelekan daripada kasus yang dilapori oleh klien kami berdua ini. Ya, dianggap bahwa klien kami ini itu tidak sesuai dengan apa yang peristiwa terjadinya. Sementara mereka lupa saksi itu adalah saksi yang akan bercerita terkait peristiwa yang dialami sama dirinya. Jadi tidak bisa diintervensi. Kalaupun dari pihak terlapor mengalunir atau menyatakan tidak melakukan sesuatu kepada klien kami yang namanya Angel, tetapi ada saksi yang namanya Mira. Ya, saksi lainnya dan Mira itu satu kesatuan. Nah, dan Mira ini malah menjadi dikatakan saksi mahkotanya karena peristiwa awal itu mereka terlapor dengan Mira. Justru saksi saya ini sebagai pelapor yang tidak tahu apa-apa malah mendapatkan dampak. Dampaknya apa? Saksi yang namanya Mira melihat setelah terjadi peristiwa dengan Mira, saksi yang memang dilaporkan itu berbalik arah ke dia, lantas itu disuruh keluar, dia keluar bukannya malah dibaiki diajak ngobrol, malah
sanalah peristiwa itu terjadi. Salah satunya tangannya dipegangi, bahkan didorong, malah masuk ke got. Dan yang lebih parah lagi, barang yang dipakai dia raib. Ya, jadi kalau seseorang mengalami peristiwa itu untuk melaporkan kepada polisi, ya memang sudah aturan hukum. Gitu loh, daripada dia melapor ke Pak Dukun, kan beda. Ya. Nah, inilah tugas polisi untuk segera memeriksa kasus ini, semua yang terlibat, dan segera menaikkan dari lidik ke sidik, status penyidikan ini, agar kalau sidik memang kalau terkait barang bukti yang apabila dibutuhkan kekurangan, mereka bisa dengan paksa. Ya, salah satunya mungkin A, B, dan C lah. Gitu. BAP tambahannya mungkin yang saksi-saksi menyaksikan harus dipanggil lagi. Tadi berapa pertanyaan tadi? Nah, Datanya kalau di terkait BAP tambahan itu, setelah saya baca, BAP itu sudah bagus, di mana dia BAP sebagai pelapor pada saat melaporkan, kedua BAP pada saat diperiksa sebagai pelapor, dan Mira juga sudah diperiksa. Jadi ini saling berhubungan. Sudah menjadi satu kesatuan. Makanya tadi kita bilang, Angel bilang, inilah saksi mahkota dia. Dan ditambah ada saksi-saksi kunci lainnya yang menyatakan benar pernyataan bahwa Angel dipegang, dijorokin, segala macam. Dan itu pun ada faktanya, karena dia yang mengalami, ada emasnya dia raib, itulah juga ada alasan kenapa dia mengalami satu kerugian. Selain trauma, mental, fisik, sampai kaki lebam semua, ada visum ya kan? Sampai ini, sampai ada emasnya raib. Mobil hancur kan. sekarang Mbak Angel gimana perasaannya, udah mulai berjalan nih kasusnya? Udah mulai perasaan udah lebih lega karena prosesnya sekarang semakin cepat lagi. Sudah dapat ke arah sidik ya. Dari sidik itu kita bisa tinggal menyaksikan saja bahwa di mana orang yang berani melakukan itu akan bertanggung jawab pada saatnya. Tinggal ditunggu aja tengah mainnya, bukannya begitu. Dan yang perlu diingat dalam hal ini, ya, pihak terlapor, kalian mau mengatakan tidak melakukan itu hak Anda. Tapi yang jelas klien kami mengalami peristiwa terjadinya yang Anda lakukan. Itu aja. Terus apakah masih ada ini bulian-bulian nih? Banyak bulian, tapi kita nggak dengar lah ya, karena itu nggak penting juga, dan menurut saya nggak mengganggu juga ke proses hukum ini. Yang penting kita fokus di masalah di BAP yang sudah berjalan ini, biar nanti kedepannya nggak, ya maksudnya pasti gitu, hanya masalah ini aja yang dibahas. Ya, artinya kan pihak penyidik, pihak kepolisian wajib bekerja keras, wajib menindak daripada peristiwa yang dialami sama klien kita. Artinya segera ditetapkan statusnya agar ada satu kepastian. Itu yang utama. Bang, tapi kalau misalnya terlapor ini minta RJ apa gimana Bang? No RJ itu. Tidak ada. Justice nanti kita mau damai, tidak ada. Jadi tertutup pintu damai nih? Yes. Tertutup rapat. Yes. Karena kita sudah memberi Gini ya. Ini negara hukum. Dan dia ada satu peristiwa hukum yang mengalami traumanya dia, sehingga membuat laporan-laporan hukum, dan kita minta ini prosesnya adalah proses hukum, bukan proses perdamaian. Itu yang kita minta. Berarti sampai ke meja hijau nih? Wajib. Biar orang tahu bahwa di Bandung sebenarnya itu baik-baik saja, hanya karena oknum atau orang-orang tertentu yang merasa sok kuasa, yang merasa pemilik Bandung, nah itu biar mengalami akibatnya. Jadi jerak lah, jadi tidak ada angel-angel selanjutnya. Tidak ada korban-korban selanjutnya mungkin ya? Iya, tidak ada kejadian. Dan polisi cepat tanggap, masalah ini bukan masalah delik aduan tapi pidana murni. Nah, ya, yang artinya ada penganiayaan sehingga munculnya luka-luka. Dari berapa tahun ini Bang pidananya Bang? Kalau ini karena pasalnya juga pasal pengeroyokan dan seterusnya, itu jelas bervariasi nantinya. Tapi intinya wajib langsung ditahan.
Angel mungkin ada pesan buat sang pelapor atau pelaku ini, Bang? Saya Angel. Pesan-pesannya, ikutilah proses hukum dengan benar, dengan baik. Kalian mau bicara A, B, C sampai Z pun itu terserah kalian. Yang penting dikala dibutuhkan oleh pihak kepolisian, penyidik, kalian kooperatif dan jangan mempersulit keadaannya. Dan satu lagi, sampai jumpa di meja hijau. Jadi hari ini kita tuntas terkait dengan Polrestabes Bandung, di mana kita sudah koordinasi sama pihak penyidik bersama klien kita untuk semacam koordinasi, di mana kita sudah dapat keterangan tanggal 11 September ini akan ada pemeriksaan untuk para saksi. Setelah itu akan dilakukannya gelar perkara. Semoga Polresta Kota Bandung itu bisa profesional menegakkan keadilan untuk mereka. Salam. Dan saatnya kita sekarang pulang pakai bus. Kita tahu bus itu diciptakan nama presiden kita Bapak Joko Widodo. Terima kasih Pak Joko Widodo. Bus. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.